Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafiza Lilma dengan NPM 24082601797. Di sini saya mengambil blok Basic Endocrine and Metabolism. Di sini saya menjelaskan tentang kelenjar tiroid. Yang pertama, struktur dan sintesis dari sistem tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh manusia. Letaknya berada di leher bagian depan, tepat di bawah laring dan terdiri dari dua lobus kanan dan kiri yang dihubungkan oleh isthmus. Secara mikroskopis, kelenjar ini terdiri dari sel folikular yang membentuk struktur seperti bola kecil disebut folikel. Setiap folikel berisi cairan kental yang disebut koloid. Tepatnya, berlangsungnya disintesis hormon tiroid. Hormon yang diproduksi oleh tiroid ada dua jenis, yaitu tiroksin T4 dan tirodotironin T3. Menariknya, sekitar 90% hormon yang dilepaskan adalah T4, sedangkan hanya sekitar 10% yang berlangsung berupa T3. Namun, di dalam tubuh, T3 adalah bentuk aktif yang paling berpengaruh terhadap metabolisme. Sebagian besar T3 dihasilkan bukan di tiroid, melainkan dikonversi T4 di jaringan perifer seperti hati dan otot rangka melalui enzim dio 1 dan dio 2 iodotiroinin diodinase. Selanjutnya yaitu transportasi hormon tiroid. Hormon T3 dan T4 bersifat lipofilik, artinya tidak larut dalam air. Maka dari itu, saat beredar di darah, sebagian besar hormon ini berikatan dengan protein pembawanya, yaitu TBG, transhiretin, dan albumin. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil hormon yang beredar dalam bentuk bebas sekitar 0,02% T4 dan 0,2% T3 dan bentuk bebas inilah yang aktif secara fisiologis dan dapat masuk ke dalam sel untuk menjalankan fungsinya. Dalam praktis klinik, kadar free T4, FT4, dan free T3, FT3 ini sering diukur untuk mengevaluasi fungsi tiroid seseorang. Selanjutnya ada sumbu hipotalamus hipofisis tiroid. Produksi hormon tiroid tidak terjadi begitu saja, melainkan diatur oleh sumbu hipotalamus hipofisis tiroid. Prosesnya dimulai dari hipotalamus yang mengeluarkan hormon TRH, trirotopin relaxing hormone. TRH ini akan merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan TSH, thyroid stimulating hormone. TSH kemudian masuk ke dalam peredaran darah dan sampai ke kelenjar tiroid, di mana ia akan menstimulus hampir semua tahapan produksi dan pelepasan hormon tiroid, mulai dari penyerapan, yodium, sintesis triglobulin, iodinase, sehingga pelepasan T3 dan T4. Ketika kadar hormon tiroid dalam tubuh darah sudah cukup, sistem ini akan bekerja dalam bentuk umpan balik negatif. T3 dan T4 akan menghambat pelepasan TRH dari hipotalamus dan TSH dari hipofisis, sehingga produksi hormon ini bisa dikendalikan. Mekanisme ini penting untuk menjaga homeostasis hormon di dalam tubuh. Selanjutnya ada efek hormon tiroid pada tubuh. Hormon tiroid memiliki peran yang sangat luas dan vital dalam tubuh. Yang paling utama, hormon ini berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme basal atau BMR. Artinya, mempengaruhi seberapa cepat tubuh membakar energi dalam kondisi istirahat. Selain itu, hormon tiroid juga mengatur pertumbuhan dan perkembangan terutama pada masa anak-anak. Ada menunjang maturasi sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi
jantung, suhu tubuh, berat badan, aktivitas saluran cerna, bahkan kesuburan. Oleh karena itu, gangguan pada hormon ini dapat memberikan dampak sistemik pada berbagai organ dan fungsi tubuh. Terakhir, tentang gangguan fungsi tiroid, hipertiroidisme. Hipotiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid tidak cukup memproduksi hormon. Akibatnya, metabolisme tubuh menjadi lambat. Gejala-gejala khas hipotiroidisme antara lain mudah lelah, intoleransi terhadap dingin, kenaikan berat badan meskipun nafsu makan menurun. Bicara dan geraknya menjadi lambat. Kulit kering, rambut rontok, dan gampang sembelit. Dalam bentuk yang parah, hipotiroidisme dapat menyebabkan miksidema pada orang dewasa dan kritidis pada anak-anak yang ditandai dengan keterlambatan tubuh, kembang fisik, dan mental. Baru ada hipertiroidisme. Sebaliknya, hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon secara berlebihan. Ini menyebabkan percepatan metabolisme tubuh. Gejala yang umum meliputi jantung berdebar atau palpitasi, berat badan turun meskipun makan banyak, mudah berkeringat, intoleransi terhadap panas, gugup, cemas, mudah marah, dan tremor. Hipertiroidisme yang tidak diobati dapat menyebabkan krisis tirotoksik yang bisa berakibat fatal. Selanjutnya ada goiter atau pembesaran dari kelenjar tiroid. Goiter adalah istilah untuk pembesaran kelenjar tiroid dan bisa terjadi baik pada kondisi hipotiroidisme maupun hipertiroidisme. Penyebab umum goiter adalah stimulasi berlebihan oleh TSH pada hipertiroidisme atau oleh antibodi TSI pada penyakit Graves. Tirotoksisis autoimun, goiter bisa tampak sebagai benjolan di leher bagian depan dan disertai atau tampak gejala gangguan fungsi hormon. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin vital yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan berbagai fungsi tubuh lainnya melalui produksi hormon T3 dan T4. Fungsi kelenjar ini diatur oleh sumbu hipotalamus, hipofisis, tiroid, dan gangguan pada sistem ini menyebabkan berbagai keluhan dari ringan hingga berat. Pemahaman terhadap anatomi, fisiologi, dan gangguan kelenjar tiroid sangat penting bagi tenaga medis karena gejala yang ditimbulkan sering bersifat sistemik dan memerlukan perhatian khusus. Sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan hormon tiroid. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.